Selamat malam, Bapak, Ibu. Oh, belum ada nih, Bapak-Bapak semua ya. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sudah bisa dengar suara saya saat ini? Sebelum saya mulai, mohon bantuan konfirmasi mikrofonnya sudah jelas atau belum? Loud and clear. Ya, Pak Ben. Kita mulai mentoring kita ya, rekan-rekan. IHSG. IHSG saat ini persis tertahan oleh satu buah garis trendline support yang menjadi resistance. Garis yang sering kita bahas, rekan-rekan. Sudah break trough juga, calon break peak pertama. Apakah akan kuat break peak? Harusnya akan ada kekuatan untuk bisa break peak dalam waktu minggu depan, karena sudah terjadi akumulasi volume. Kita bisa melihat dia kondisinya sideways resting dengan volume yang stabil gitu ya, nggak ada penurunan volume. Jadi dengan kondisi garis merah ini sama peak-nya juga berdekatan, saya rasa akan sangat mudah untuk bisa segera break peak minggu depan. Tapi apakah bisa langsung lari tinggi? Rasanya tetap tidak ya rekan-rekan. Pergerakan kekuatan naiknya IHSG rasanya masih akan tetap tertahan di bawah 7.350. Harga high yang di April pertengahan 2022. Jadi kalaupun terjadi penguatannya akan cenderung terbatas, sehingga pergerakan IHSG masih akan cenderung bermain sideways antara level 7.160-an sebagai support dan resistance-nya tetap sama, yaitu 7.350, 7.360 sebagai resistance-nya. Jadi akan cenderung bermain sideways untuk beberapa saat ke depan. Itu skenario terbaik loh ya. Itu skenario terbaik. Nah, skenario yang tidak baik gimana gitu ya? Nah, skenario yang tidak baik adalah dia berhasil break peak sedikit dan setelah itu kembali turun, tertopang oleh garis ini yang tetap berperan sebagai resistance. Nah, bottomnya di mana? Bottomnya akan sangat banyak penilaian bottom gitu ya. Bisa jadi bottomnya ada di 7.020, 7.030, atau terburuk ya kembali ke area ini, di mana 6.600-an sebagai area supportnya gitu ya. Jadi belum bisa melihat pergerakan IHSG yang terlalu optimis bagus gitu ya rekan-rekan ya. Optimisnya hanya bergerak penguatan terbatas hingga di 7.350, 7.360, yaitu untuk IHSG. Bagaimana dengan saham per sahamnya kita? Tadi saya sempat melihat satu persatu ada beberapa saham besar yang cukup menarik. Nanti kita lihat dan kita bahas ya. Yang pertama kita lihat dulu ABMM. ABMM ini saham uptrend yang direkomendasiin Pak Hendra Budiman kalau nggak salah pekan lalu ya. Ini yes uptrend, tapi masalahnya sudah naik terlalu tinggi gitu ya. Jadi trading plan-nya untuk saham ini adalah di watchlist aja, simpan di dalam watchlist Anda, tunggu sampai break trough dan dipantau setelah break trough nanti seperti apa pergerakannya. Adaro ini sudah break trough beberapa hari yang lalu ya rekan-rekan. Berarti ini akan jadi calon break peak pertama. Mudah-mudahan dia terkoreksi turun lebih dalam terlebih dahulu gitu ya. Mudah-mudahan terkoreksi turun lebih dalam terlebih dahulu sehingga peak barunya akan terbentuk di bawah. Nah, tapi kalau ini sampai kuat break peak gimana? Tetap menarik buat diambil, cuma risknya agak tinggi gitu ya, karena Kela juga masih relatif tinggi nih rekan-rekan. Dan peak trough-nya akan cenderung agak jauh karena minus 8% dari nggak nyampe 8%, sorry. Kurang lebih saat ini calon trough barunya dengan peak-nya itu kurang lebih sekitar low-nya di 3.800 ya. Calon trough barunya dari 3.800 minus 8%, 3.850-an. Jadi sekitar 10-an persen lah ya. Risknya sekitar 10%. Jadi kalaupun Anda mau coba entry ke Adaro di break peak pertamanya bisa dicoba, tapi dananya jangan full power, disesuaikan dananya karena risknya sekarang ini agak besar gitu ya. Tapi secara pola menarik. Akra setelah kita bahas pekan lalu ya, punya peluang menarik untuk break peak pertamanya di entry. Dan sekarang traffic sudah tergaransi profit nih rekan-rekan. Traffic sudah naik lebih tinggi daripada harga beli. Jadi buat Anda yang entry ke dalam Akra, congratulations, Anda sudah tergaransi profit dengan angka break trough. Dan saat ini harganya masih agak jauh daripada trough-nya gitu ya. Ada dua pilihan. Kalau Anda sudah nggak nyaman dengan trough, Anda boleh adjust pintu keluar Anda ke break daily low hari terakhir, bisa dilakukan. Atau mau tetap di break trough, mengingat trough juga sudah menggaransi profit, ya boleh juga tetap di angka break trough. Ya, sesuaikan dengan risk profile dan trading plan Anda untuk pintu keluar Akra, buat yang sudah ada di dalam. Buat yang belum punya Akra, mohon maaf,
Jangan tergesa-gesa untuk entry ke AKRA. Lebih baik Anda menunggu AKRA untuk bisa kuat break pick pertama lagi nanti setelah dia break trough tentunya ya. Lalu Antam sedang menguji level trendline resistance sebagai support sekarang. Ya, trendline resistance-nya sedang diuji sebagai support. Dugaan saya akan segera break trough gitu ya. Dugaan saya akan segera break trough sehingga harganya kembali berada di bawah garis biru ini. Tapi kalau ternyata dia kuat break pick lagi, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya sih saya skip gitu ya. Kalau saya akan skip karena apa? Ini bukan break pick pertama, ini break pick yang ketiga dan akan ada resistance kuat di level 2240-an. Jadi kalau Anda ada di dalam Antam, rekan-rekan, kalau Anda ada di dalam Antam, pertimbangkan pasang TP di 2240-an, selain menjaga batas bawahnya dengan angka break trough ya. Jadi kalau belum punya, sebaiknya skip dulu Antamnya. Arko ini setelah V-shape-nya muncul, dia break pick dan saat ini sedang floating gitu ya. Kalau Anda ada di dalam, yang congratulations, Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir, atau Anda boleh tetap di break trough, juga bisa dilakukan. Kalau belum punya, lupakan. BP, kalau saya akan skip ya. Kalau BP saya akan skip, mengingat ada satu buah garis trendline nih. Ini trendline-nya adalah trendline dari puncaknya BP ternyata. Dari puncaknya BP di 2010, yang ditarik ke puncaknya BP di Oktober 2012. Dan garis trendline resistance itu pernah dicoba sebagai support, tapi ternyata setelah resting beberapa saat ya, 2 bulanan, hampir 2 bulan dia resting di atas trendline tersebut, akhirnya break trough juga dan sekarang berperan sebagai resistance kembali. Jadi kalau BP saran saya adalah skip dulu ya. Bank Mandiri, buat Anda yang sudah entry di break pick pertamanya, saat ini Anda sudah tergaransi profit juga. Kita juga sempat membahas saham ini ya, setelah muncul triman high dan break pertama, Anda bisa pertimbangkan untuk trading. Dan sekarang dengan trough terakhirnya sudah bisa tergaransi profit. Jaga baik-baik dengan break trough Anda. Kalau Anda belum punya, skip dulu, biarkan dia break trough dan pantau untuk entry di break pick pertamanya untuk Bank Mandiri. PNBN, no comment untuk saat ini. Ya biarkan dia break trough dulu kalau Anda belum punya. Kalau sudah di dalam, Anda bisa pertimbangkan tetap jaga di break trough. BRI, kalau Anda sudah di dalam, Anda jaga baik-baik break trough Anda. Kalau Anda belum punya saham ini, sebaiknya biarkan dia break trough dulu dan nanti entry-nya di break pick yang pertama. BSSR, no comment-nya sementara ini. Kenapa nih di strip gini? Karena apa dia ya? Sempat dividen. Oh, ya. Kalau Anda sudah di dalam, Anda boleh jaga pakai break daily low hari terakhir. Kalau belum punya, dipantau dulu aja, hanya entry di break pick pertamanya. Best, ini saya perhatikan ini dulu ya, resistance kuatnya. Sepertinya gambarnya agak terlambat, Pak, dari yang Bapak bicarakan, agak delay atau hanya di tempat saya. Nah, itu butuh konfirmasi dari teman-teman yang lain nih. Gambarnya telat muncul kah dibandingkan suaranya, rekan-rekan? Bantuan konfirmasinya? Sudah, sekarang best keluar. Tadi agak delay itu 3-4 saham yang sebelumnya agak delay. Gitu ya. Teman-teman yang lain juga ngalamin delay suara dan gambar? Di tempat saya sih enggak. Tempat Pak Her lancar ya, Pak Her? Barengan berarti ya? Oke, saya akan coba untuk slow down ya bicaranya ya Pak Ben, supaya antara gambar sama suara agak matching di tempatnya Pak Ben. Oke, thank you. Kalau untuk BS, rekan-rekan, ini tampilan view setahunnya sudah uptrend, dan dia akan jadi calon break pick pertama nih rekan-rekan. Kelemahannya adalah minus 8%, 170, calon trough barunya 169, ya 8%-an lah ya, 8-10% risknya. Kalau Anda mau coba entry di break pick pertamanya base, bisa dilakukan, tapi jangan full power, ini test the water dulu gitu ya. Kenapa test the water? Kan naiknya sudah tinggi banget kan, ya naiknya sudah tinggi banget dan setelah break trough
kalau dia langsung kuat break pick rasanya bisa jadi dia akan lost power dulu gitu ya. Jadi kalau Anda mau coba di sini break pick pertama ini mungkin pertimbangan separuh dana terlebih dahulu aja gitu ya kalau Anda mau coba di break pick yang pertama ini. Lalu ada PTBA, PTBA juga sudah break trough, ini juga calon break pick pertama. Ini akan tetap terlihat menarik, rekan-rekan, calon break pick pertamanya. Supportnya masih terus dipaksa untuk bergerak naik dan persis ditopang ya setelah break trough kemarin, 3 hari mencoba turun dan hari terakhirnya titik terendahnya setelah penurunan ya di 21 September itu persis tertahan di garis dan mulai untuk melakukan penguatan kembali gitu ya. Jadi PTBA ini juga menarik buat di entry break pick pertamanya. Bumi sementara no comment karena peak-nya masih terlalu jauh di atas. Bersabar, tunggu peak trough-nya mengecil. Ya kalau peak trough-nya mengecil, ya sekedar iseng-iseng coba cari jackpot mungkin ya. Anda boleh pertimbangkan, tapi dana kecil lah ya, karena ini kan saham yang tingkat volatilitasnya akan sangat tinggi gitu ya. Enak buat Anda yang sudah ada di dalam karena catch reversal mungkin gitu ya, manfaatkan momentum OS-nya mungkin kemarin, Anda bisa mempertimbangkan pintu keluar Anda dengan break daily low atau break previous daily low ya rekan-rekan. Untuk enak, buat yang belum punya, skip aja dulu. Energi, ini kalau saya akan prefer skip dulu ya. Nggak akan entry dalam waktu dekat karena resistance juga masih sangat banyak. HATM, gede nggak sih volumenya? Ada volume ya, ada volume, tapi nggak gede-gede banget. Ini juga V-shape-nya baru aja muncul ya. Break pick pertamanya hari ini sebenarnya, tapi setelah break pick nggak kuat, dia balik arah, turun persis di harga pick nih. Low-nya 324, pick-nya 342. Close-nya di 340. Oke. Jadi 1 poin di bawah pick ya harga close-nya. Kalau Anda mau coba saham ini, cobalah di break high candle terakhir ya. Jadi kalau Anda mau coba entry, gunakan 352 sebagai pintu entry Anda. Kalau Anda ingin memanfaatkan catch V-shape K-line-nya. MEDS ini belum muncul K-line-nya. IMPC, saran saya skip dulu. Dia akan cenderung bermain flat. Sementara ini kelihatannya. Ya, karena K-line juga Anda bisa perhatikan ya. K-line itu sudah flat dengan garis birunya itu sejak akhir-akhir Agustus. Dan harganya memang belum bergerak kemana-mana saat ini, gitu ya, cenderung flat. ITMG, ini juga menarik nih rekan-rekan. Setelah break trough 3 hari yang lalu, dia mulai recovery kembali dan calon break pertama lagi. Ya, ini juga boleh diperhatikan. Video ini saya skip aja dulu ya. Cash ini V-shape-nya baru muncul nih rekan-rekan. Mudah-mudahan sih dia break trough dulu beberapa hari ke depan. Ya, mudah-mudahan break trough dulu. ITMG baru break trough, kalau break oke untuk masuk, Pak. Oke, Pak Ben. Oke untuk masuk kembali. Oke, thank you. Ya, Anda perhatikan di sini buat pembelajaran kita juga ya. ITMG itu setelah dari bottom di akhir-akhir Agustus, peak-nya nggak turun ke bawah, peak-nya tetap tertinggal di atas, dan dia yang ngejar harganya naik hari demi hari naik dan langsung break peak. Nah, setelah dia break peak, sempat terjadi penguatan sesaat, tapi akhirnya slow down, sideways, dan akhirnya break trough gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak sempat istirahat di bawah gitu, peak-nya nggak sempat turun. Memang harga cenderung kalau dari bawah naik ngejar peak-nya dan break peak dengan kondisi cukup jauh peak-nya, biasanya gitu, kehabisan power gitu ya. Ini juga termasuk contoh yang menyatakan kalimat tadi gitu ya. Dia break trough dan dia kembali resting sideways dulu kan, maka break peak pertamanya akan terlihat menarik untuk kembali di entry gitu ya rekan-rekan ya. Sido tadi skip. Kekes juga tunggu V-shape-nya. Mudah-mudahan break trough dulu kalau Anda mau coba. Film ini kalau saya akan skip karena K-line-nya nempel dan garis biru mendatarnya. PNLF buat Anda sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan pintu keluar di break low tanggal 21. Kalau Anda ada di dalam ya, saya ulang, mempertimbangkan break low di tanggal 21 sebagai pintu keluar stop loss Anda, atau sebagai pintu keluar bayangan Anda. Buat yang belum punya, skip dulu. Pegas, ini juga menarik, ya Anda bisa perhatikan. Kondisinya sudah break trough, calon break peak pertama kembali. Ya. Lalu Petro ini skip, no comment ya Petro ya. KKGI ini juga kalau saya akan skip dulu.
Kenapa demikian? Karena K-line juga nempel dengan garis biru mendatarnya. Ada resistensi kelihatannya cukup kuat di 720, jadi kalau pakai OS ini jelas ranging and quiet karena resistensinya banyak dan support juga numpuk dia. Kejepit dengan resistance dan support harganya. RMKE ini juga kelihatannya cakep. Kalau picknya turun ke bawah, rekan-rekan. Kalau picknya ke bawah, break pick pertamanya boleh dipertimbangkan entry nih, RMKE. Raja ini juga sama dengan RMKE. Kalau pick traffic mengecil di bawah, break pick pertamanya menarik buat diperhatikan. Raffi, volume ada nggak ya? Oke, volume ada. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Kalau Anda memanfaatkan V-shape K-line-nya, K-line udah muncul ya, walaupun belum membentuk V-shape gitu ya. Kalau dia kuat break pick, Anda boleh pertimbangkan entry, tapi sekali lagi karena saham-saham volatilitasnya sangat tinggi, dananya jangan besar-besar, saran saya Anda sesuaikan dana Anda. Buah K-line belum muncul ya. Mungkin setelah break trough akan jadi menarik. Nah, ini yang model-model begini lebih menarik sebenarnya V-shape yang kalau sampai terbentuk V-shape. Biasanya sih harus break trough dulu, break trough, K-line muncul berbentuk V-shape, break pick utamanya boleh diperhatikan. Anda simpen ya rekan-rekan di watchlist Anda untuk saham ini. AMRT ya no comment kalau Anda belum punya. Kalau yang sudah di dalam juga pakai break trough. Telkom kalau pakai OS ini jelas akan kejebak ranging and quiet. Pick trough-nya akan ketumpuk di sana. Pick trough-nya ya. Ya wait and see dulu aja. Siapa tahu pick-nya turun ke bawah lagi ya. Kalau pick-nya turun ke bawah lagi dan K-line-nya nggak nempel dengan garis biru mendatar, boleh dicoba. Tapi kalau K-line-nya mulai nempel dengan garis biru mendatar, sebaiknya di skip ya. Axio, ini pick trough-nya masih belum ada ya, masih jauh banget. Biarkan dia terbentuk pick trough yang mengecil. Trap, K-line belum muncul. United Tractor, calon break pick pertama, menarik buat diperhatikan. Ya, United Tractor. Ya, kalau pick-nya mengecil, apalagi kalau pick-nya mengecil, calon break pick pertama, menarik buat diperhatikan. Dan di entry, ya menarik buat di entry. WIM, ini no comment sementara ini, biarkan dia break trough dulu ya. Seperti itu rekan-rekan, untuk yang ada di dalam educational watchlist. Dan saya ajak Anda lihat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di chat. Pak Hendra Budiman, BBHI pakai OS. Oke, kita lihat OS-nya dulu. BBHI pakai OS. Sebenarnya cakep sih. Risk reward-nya bagus gitu ya. Drop-nya cukup dalam, candle hijau pertama. Reward-nya agak lebar gitu ya. Cuma karena support-nya numpuk nih 3, maka pintu stop loss-nya sih kalau buy rule gitu ya, gunakan support yang paling dalam. Jadi kalau gunakan support yang paling dalam, itu artinya risk-nya jadi kurang lebih sekitar, bentar. %17, Pak Hendra Budiman. Sorry. Ya, Anda perhatikan sini. Ya, risk-nya sekitar 17% kalau pakai support yang ke-3. Sementara kalau kita perhatikan dari harga close-nya ke harga break high itu kurang lebih sekitar 4%-an. Ya. Kalau mau coba boleh aja dicoba, Pak Hendra. Tapi dengan dana yang Anda harus sesuaikan tentunya. Dan mungkin bisa pertimbangkan pasang TP. Pasang TP di berapa? Anda bisa pertimbangkan pasang TP di sekitar 2850 gitu ya. Atau kalau mau yang lebih dekat, Anda bisa pasang TP di sekitar 2700 untuk BBHI. Gitu ya Pak Hendra. Saya ke siapa nih?
Pak Hendra Budiman, Saratoga pakai break resist. Oke. SRTG. SRTG pakai break resist. Kita lihat resikonya. Resikonya 11%. Rewardnya 13%, ya boleh aja dicoba. Boleh dicoba, Pak Hendra. Tapi kalau ada saham yang lain, mungkin pertimbangan cari saham yang lain ya. Dan saya rasa 3050 itu kelihatannya cukup sulit buat ditembus. Pak Hendra, friend. Pakai break resist juga gitu ya. Bisa dicoba. Tapi mungkin Anda layak mempertimbangkan TP di sekitar 90-92 ya untuk si friend ini. Entry pakai break resistance, jaga stop loss pakai break support 3 gitu ya. Kemudian pasang TP di sekitar 90-an, 93. Pak Hendra. Pak Rivaldi, United Tractor. Yes, Pak. Seperti yang tadi kita sempat bahas di United Tractor. Oh, sorry, tadi kita bahas ya United Tractor, betul. United Tractor boleh dicoba, Pak, break pick pertamanya, ya. Bisa dicoba kalau dia kuat break pick pertama, Pak Rivaldi. Pak Akmal, ADMR. Kalau saya akan skip Pak Akmal untuk ADMR-nya. Flat banget, KLN-nya juga nempel. Jadi saran saya ini sebaiknya nggak disentuh dulu, Pak Akmal, untuk ADMR. Bagaimana dengan Inco? Kalau saya tetap saya skip, Pak Akmal. Dugaan saya Inco itu akan cenderung flat di bawah 7.120, 7.110. Kurang lebih flatnya di area sana kelihatannya kalau Inco. Untuk sementara ini ya. MDKA. Sama, ini juga akan cenderung flat. Banyak resistance dan K-line-nya nempel dengan garis birunya. Pak Akmal, hindari dulu. Berikutnya Harum. Sama, akan cenderung flat dulu di bawah 2090-an. Cuma ini agak berbeda karena Harum sudah mulai muncul trim-an high. Kalau sudah mulai muncul trim-an high, sebaiknya biarkan dia break trough dulu, Pak Akmal. Setelah break trough, nanti break pertamanya baru Anda wait and see, cek apakah menarik atau tidak di break pertamanya. Gitu ya Pak Akmal ya untuk Harum. Saya beralih ke Pak Samuel Nugroho untuk AMRT. AMRT ini uptrend, Pak Samuel. Sudah di dalam kah? Kalau sudah di dalam, tinggal jaga pakai break trough, dan itu artinya sudah tergaransi profit kalau Anda entry di break pertama. Tapi kalau Anda belum punya saham ini, biarkan dia break trough dulu, Pak Samuel. Dan nanti entry-nya di break pertamanya lagi gitu ya. Sementara kalau ARI, ini kalau Anda sudah di dalam, jaga pakai break daily low hari terakhir, Pak Samuel. Kalau Anda belum punya, skip aja dulu. Kapan entry-nya? Saya belum bisa ngomong. Kalau kayak begini, biasanya setelah naik tinggi, bisa jadi dia kayak roller coaster langsung nyungsep lagi gitu, Pak Samuel. Jadi saran saya ini di-skip dulu aja, kalau Anda belum punya. Tapi kalau sudah di dalam, jaga pakai break daily low hari terakhir, gitu ya. Saham yang lain, silakan. Kalau masih ada pertanyaan, rekan-rekan, silakan. Yang Bapak incer apa, Pak? Pegangannya apa sekarang? Pegangan masih tetap sama, RI, Bank Mandiri, PTBA, saya masih ada di dalam, masih banderol untuk PTBA.
Ngincer apa? Tadi kalau saya perhatikan ada apa namanya ITMG ya. ITMG, terus juga ada apa tadi ini sebentar. Pegas. United Tractor. United Tractor. Ya, betul. United Tractor juga bisa. Tapi mungkin saya lebih ke arah Pegas kali, Pak Ben. Pegas sama apa namanya ITMG. Sama ada satu lagi tadi yang agak-agak baru ya. Apa ya? Bentar. BBHI bukan, Pak? BBHI. RMKE, Pak. Yes, RMKE. Betul. RMKE. Ya, RMKE betul. Kalau peak traffic mengecil. Antara tiga itu, Pak Ben. ITMG, RMKE, sama Pegas. Ya, tapi Thank you. saya rasa antara Pegas sama ITMG salah satu di antaranya. RMKE layak buat ditunggu sih break pertamanya. Terus kemudian siapa nih? Pak Her Indi ya. Oke, kita lihat Indi. Indi ini sudah di dalam atau baru mau ngincer nih Pak Her? Kalau baru mau ngincer, baru mau coba ya. Kalau baru mau nyoba, Pak Her bisa pertimbangkan di break daily high ya. Jangan pakai pick lagi, tapi gunakan break high-nya. Cuma masalahnya, kita ukur risk-nya dulu ya Pak Her ya. Dengan angka high-nya itu, untuk entry-nya, dan pintu cut loss-nya di sini, di break low-nya tanggal 21, maka risk-nya kurang lebih sekitar 13,5%. Pak Her. Kalau mau nyoba di break high candle terakhir, dananya benar-benar harus di-adjust, dikecilkan. Karena risk-nya sekitar 13-14%, Pak Her. Gitu. Apakah menarik? Kemungkinan sih bisa jadi menarik. Ya, tapi ya itu tadi ya, tingkat volatilitasnya lagi sangat tinggi karena barnya kan kita juga bisa lihat cukup panjang-panjang, kan? Saya beralih ke Pak Hendra, PRDA, Prada ya, PRDA. Rodia ya. Kelihatannya nggak akan bisa break resist dalam waktu dekat sih, Pak Hendra. Apalagi hari terakhir kan doji gitu ya. Kemungkinan peak trough-nya akan mengecil, resistansnya akan terbentuk, menyebabkan dia akan kejebak di ranging and quiet sih. Nggak dalam waktu dekat kalau saya bilang. Burutno Adaro, yes. Tadi kita sempat bahas Burutno Adaro. Adaro menarik calon break pertamanya. Bisa dicoba. Karena sudah break trough juga kan. Ya, bisa. Cukup oke buat dicoba, Bu Retno. Sama lain, silakan. Ada lagi? Sama lainnya? Raja, yes. Raja juga tadi habis RMKE kalau nggak salah ya. Kalau di watchlist kita. Bisa diperhatikan, Pak Andre. Cuma perlu waktu karena peak-nya masih jauh di atas, trough-nya juga masih jauh di atas, sehingga dia perlu waktu untuk membentuk peak trough baru. Kelihatannya trough barunya akan kebentuk besok sore, Senin ya, Senin sore akan ada trough baru yang terbentuk. Tinggal masalah peak-nya masih perlu waktu ya. Dan kelihatannya dia akan terbentuk peak trough baru yang mengecil di bawah. Jadi boleh di watchlist Pak Andre untuk Raja. Sama yang lain, silakan. Ada lagi yang lain? Yang lain silakan. Pak Hendra.
MLIA. MLIA ya. Kayaknya nggak dulu nih, Pak Hendra. Kalau bicara risk reward jelas gedean resikonya ya, karena kita nggak bisa jaga pakai break support 1, jaga support 3 kan. Jadi kelihatannya jelas terlihat risk reward-nya nggak cukup menarik. Sama yang lain silakan. Ada lagi yang lain? Kenapa? Kamu ngomong apa? Udah diam. Sama yang lain silakan rekan-rekan. Ada sama lain? Silakan. MPMX. Baru mau masuk gitu ya maksudnya Pak Hendra. Kalau saya bilang sih jangan dulu Pak Hendra. Memang dia kelihatannya punya tahanan di 1080. Jadi kalau saya sih prefer skip dulu saham ini. Pak Andre, BBKP. Jangan dulu Pak Andre, risknya tinggi loh. Kita bisa lihat ya harganya turun drop terus gitu ya, turun drop terus dan cenderung sideways. Sementara Kela-nya relatif tinggi terus gitu ya, nempel lagi sama garis biru mendatarnya. Jadi kalau saya saran sih skip ya Pak Andre untuk BBKP. Terus BRIS, lanjut ya BRIS. Sama, jangan dulu, ini juga masih rentan ranging and quiet Pak Andre. Sebaiknya skip dulu ya. Memang ada akumulasi volume, tapi mungkin kalaupun ada mau maksa masuk dekat-dekat 1.600-an, pertimbangkan keluar dulu. Yang lain, silakan. Sama-sama Pak Andre. Saham lain, silakan. Ada lagi saham lainnya? Yuk, silakan rekan-rekan. IHSG boleh, Pak Andre, bentar ya. Kita ulang IHSG ya, buat rekan-rekan yang baru pada login. Jadi kondisi IHSG kita kan memang cenderung tertahan oleh garis yang merah nih, Pak Andre dan rekan-rekan semuanya ya, garis merah yang saya tebelin. Ini kan garis trendline-nya support, yang sekarang jadi resistance. Nah, harganya itu kurang lebih sama seperti harga peak. Jadi, kelihatannya Senin atau beberapa hari di minggu depan akan ada kemungkinan segera berbalik arah break peak lagi gitu ya. Punya kekuatan untuk break peak lagi. Tapi kalaupun break peak, masih belum bisa berharap dia langsung kuat naik tinggi gitu ya. Kemungkinannya setelah break peak akan cenderung flat dulu.
Ya, flat di mana? Flat di bawah 7350, 7360. Cenderung tertahan oleh garis tersebut, 7350 atau 7360. Ya, yang biru ini nih. Ini kan merupakan high-nya yang di April 2022, Pak Andre. Nah, jadi kecenderungannya dia akan bermain sideways antara ini ya, 7350, 7360 sebagai resistance, dan supportnya kurang lebih di sekitar 7160-an. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah setelah break dia turun lagi, berbalik arah turun lagi. Jadi masih akan terus tertahan oleh garis merah yang ini sebagai high-nya, ya, sebagai resistance-nya. Terus harga low-nya di mana? Kalau sampai skenario kedua yang terjadi, ya bottom-nya atau harga support-nya mungkin akan ada di area ini, di area 7.000 perak, Pak Andre, ya, yang merupakan low-nya atau support-nya di Agustus gitu ya. Nah, itu kalau koreksi-koreksi kecil. Tapi kalau koreksi besar yang terjadi, ya maka angkanya yang saya sering sharingkan yaitu adalah 6.600-an yang garis merah mendatar ini. Gitu Pak Andre untuk IHSG ya. Pak Samuel, bisa tolong ulangi Indi? Oke, boleh, siap. Sebentar. Indi apakah menarik buat di entry? Bisa, menarik banget tidak gitu ya, bisa dicoba. Tapi kalaupun mau nyoba jangan dengan angka break peak, tapi gunakan angka break high. Nah, kalau mau coba entry dengan angka break high candle terakhir, Pak Samuel, dan pintu stop loss-nya adalah break low-nya tanggal 21 September, maka risk-nya itu sebesar 13-14%-an gitu ya. Jadi kalau Anda mau coba entry dengan angka break high candle terakhir, maka dengan pintu stop loss-nya adalah 2890, maka dananya harus disesuaikan, dikecilkan gitu ya Pak Samuel untuk Indi. Bagaimana dengan BBHI? BBHI saran saya sih jangan di entry. Kalaupun Anda mau entry main cepet gitu ya. Anda pertimbangkan TP mungkin di sekitar ini ya, pakai OS lebih enak BBHI ya tadi. Pertanyaan Pak Hendra kalau nggak salah. Mungkin Anda pasang TP di sekitar 2.880 atau pasang TP di 2.700-an untuk TP-nya. Dugaan saya sih break high candle terakhir 2560, tapi setelah itu kemungkinan dia akan slow down dan koreksi terlebih dahulu. Karena dari harga close ke harga break high itu selisihnya sekitar 4%. Jadi setelah kenaikan 4%, dugaan saya sih harusnya dia akan cukup liar bolak-balik arah turun kembali gitu. Penin berikutnya. Mau pakai cat TTB bentar. Penin. Penin kalau Anda sudah ada di dalam tinggal jaga pakai break draft aja, Pak Samuel. Kalau Anda belum punya saham ini, lupakan, biarkan dia break draft dulu. Nanti perhatikan di break pertamanya aja. PNLF selanjutnya. PNLF kalau Anda ada di dalam, Anda bisa mempertimbangkan pintu keluar Anda dengan break low tanggal 21 ya, Pak Samuel. Kalau Anda ada di dalam, Anda bisa mempertimbangkan jaga pintu keluar Anda dengan break low tanggal 21 September. Kalau Anda belum punya, jangan entry dulu, biarkan dia break trough. Nanti break pertamanya baru kita perhatikan lagi. Sementara kalau Medco, kalau Anda sudah di dalam, tinggal jaga pakai break trough aja. Itu sudah tergaransi profit, Pak Samuel, kalau sudah di dalam. Kalau Anda belum punya saham ini sama dengan PNL tadi gitu ya. Biarkan dia break trough dulu aja, biarkan dia break trough, nanti break pertamanya baru bahas ulang, gitu Pak Samuel. Silakan saham-saham yang lain. Ada saham yang lain yang mau didiskus, silakan.
Silakan. Saham lainnya silakan. Dewi di watchlist, coba kita lihat Dewi. Ya, kalau mau di watchlist boleh-boleh aja sih di watchlist. Tapi kemungkinan sih bisa jadi dia akan tertahan sideways ya. Tertahan sideways di bawah 250 kelihatannya. Pak Hendra. Pak Andre Ruslim, Antam. Antam, ini sudah di dalam atau baru mau ambil? Pak Andre. Kalau Anda sudah ada di dalam, mungkin pertimbangkan TP di sekitar ini ya, di 2200-an, pasang TP di sana. Kalau belum punya sih, biarkan dia break trough dulu aja. Ini kan calon break pick yang ketiga ya, Pak Andre. Tetap boleh dipantau, tetap boleh di watchlist ya, tapi di break pick pertama gitu ya. Kalau sekarang sih skip dulu aja. Saham yang lain, silakan. Silakan saham yang lain kalau masih ada. Tins. Niat catch OS kali ya, maksudnya Pak Andre ya. Kalau sekarang sih kelihatannya enggak ya, akan cenderung ranging and quiet dulu Pak Andre kalau untuk Tins. Pak Samuel AMRT masuk ke watchlist. AMRT. Sudah ada di dalam watchlist sih. Kalau di watchlist kita bersama ada nih Pak Nugroho, Samuel Nugroho, Pak Samuel. Ada di watchlist. Ya boleh aja di watchlist, tapi di break pick pertama ya entry-nya ya. Kalau Bapak masukkan ke watchlist Bapak boleh, bisa dipertimbangkan kok Pak. Tapi break pick pertama ya Pak Samuel. Pak Akmal, Akra, oke. Akra saat ini sudah tergaransi profit Pak Akmal. Kalau Bapak ada di dalam, Bapak boleh tetap dengan angka break trough atau boleh pintu keluarnya dengan break low candle terakhir kalau Anda sudah di dalam. Tapi kalau Anda belum punya saham ini, skip Pak Akmal. Biarkan dia break trough. Nanti entry-nya di break pick pertama. Gitu ya Pak Akmal ya. Tapi dugaan saya Bapak sudah di dalam ya. Kan kita sempat bahas juga ya beberapa pekan yang lalu. Jadi tinggal jaga aja. Kenapa? Sudah. Sudah ya, oke. Congrats Pak Akmal. Tinggal jaga pakai break low candle terakhir atau jaga pakai break trough. Thank you, Pak Tony. Sama-sama Pak Akmal. Saham yang lain, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan.
Saham yang lain. Siap, Pak Hendra. Selamat berakhir pekan. Thank you sudah menemani. Selamat istirahat. Saham yang lain, silakan. Ada yang lain? Ada lagi? Pak Yamin, MDKA, Info. Oke. Seingat saya dua-duanya enggak. Tadi sempat ada yang nanya juga MDKA dan Info. MDKA saat ini kayak lainnya nempel, Pak Yamin, dengan biru mendatar. Sejak kapan dia nempel? Sebenarnya sudah nempel sejak awal Agustus, dan sampai sekarang harga nggak kemana-mana. Dia sedang menguji level trendline resistance ini sebagai support. Dan harganya kurang lebih main di situ terus bolak-balik. Ya, dugaan saya adalah dia akan break trough dan kembali garis ini tetap jadi resistance. Mengingat kondisi KLN juga nempel terus kan. Jadi kalau saya boleh saran, MDKA skip dulu ya, Pak Yamin. Selanjutnya Inco. Sama, hampir mirip dengan MDKA, infonya. Ada garis trendline resistance sedang dicoba sebagai support. Bedanya kalau ini benar-benar tertopang di atas support gitu ya. Kalau tadi kan bolak-balik di garis tersebut harganya. Jadi kalau ini saran saya sih, kalaupun Anda mau coba entry nantinya, mungkin tunggu sampai dia break trough dulu aja. Tapi kalau dia sampai break trough, berarti harganya akan kembali berada di bawah trendline gitu, Pak Yamin. Jadi kalau ditanya menarik tidak, kalau saya bilang sampai sekarang keduanya belum waktunya, Pak Yamin. Saham lain, silakan. Ada lagi saham yang lain, silakan. Ada saham yang lain, silakan. Siap, Pak Yamin. Selamat berakhir pekan. Thank you sudah menemani. Selamat istirahat. Pak Andre, BBNI. Pelemahan high baru muncul. 1, 2. Dalam leg ketiga dengan ada resistance. Kalau saya bilang sebaiknya sih enggak dulu. Karena kemungkinan BBNI itu akan cenderung flat antara 9.000 perak sampai ke 9.500-an. Jadi akan cenderung bermain flat di area ini. Jadi kalau saya bilang sih sebaiknya di skip dulu ya, Pak Andre, untuk BNI-nya. Saham yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bu Analinda Halim, selamat bergabung di mentoring. Kalau ada pertanyaan, silakan ya, Bu. Saham yang lain, silakan. Ada yang lain? Kalau Anda sudah nggak ada pertanyaan, ini saya tunggu sampai 20.30 ya. Kita akhiri di 20.30 nanti, kalau Anda sudah nggak ada pertanyaan lagi. Yuk, perkenalkan, silakan kalau masih ada yang mau didiskus. PTBA. Masih oke. Kalau Anda perhatikan, support masih terus dipaksa naik, dan harganya cenderung tertopang di sana. Saya perbesar ya, bahkan waktu titik terendahnya waktu dia mulai koreksi kan adalah tanggal 21 September ya. Dia sempat drop sedikit low-nya di bawah garis tersebut dan langsung rebound hari itu juga.
dan sekarang 2 hari setelah itu masih cenderung terus mengalami penguatan gitu ya. Jadi kelihatannya peak trough-nya akan terbentuk yang baru yang lebih rendah peak-nya, sehingga peak trough berada di area ini. Break pertamanya masih tetap terlihat menarik buat di entry, Pak Andre. Masih oke, Pak Andre. Silakan saham yang lain. Ada lagi yang lain? Pamit Pak Tony, terima kasih. Selamat Siap. malam. Pak Ben, selamat berakhir pekan ya. Selamat istirahat, Pak Ben. Ya, sama-sama. Saham yang lain, silakan. Ada lagi, Pak Bu? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri mentoringnya, rekan-rekan. Nanti lanjut di grup Telegram ya. Ini saya akan upload juga di grup Telegram seperti biasa. Selamat berakhir pekan, Bapak Ibu semuanya. Thank you sudah menemani saya. Selamat istirahat. Have a nice day. Saya pamit ya, Bapak Ibu.